Pas awal launching, agak susah sih rekomendasi si Samsung S23 FE ini, karena harga ofisialnya itu 10 juta kurang 1000. Tapi sekarang di distributor ponsel cuma 8 jutaan aja. Pastinya worth it, walaupun ada beberapa catatan yang bisa jadi deal breaker sih buat kalian. Apa aja? Langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Dari desain dulu deh. Di benak gue udah campur aduk nih. Gue suka desain yang kayak gini. Simple, nggak banyak neko-neko, tapi kelihatan cakep. Apalagi pas kita pegang. Bodi kaca berlapis Gorilla Glass 5 dan frame aluminium udah pasti berasa solid dan mahal kayak HP belasan juta. Tapi yang gak enaknya juga ada nih. Ini bodinya tuh fingerprint magnet banget. Sekali pegang udah langsung kelihatan kotor. Bisa diakalin sih dengan pakai casing. Tapi yang bikin gua agak kesel gitu ya. Ini desain cakep, tapi kok mirip sama HP yang harganya lebih murah. Contohnya A54. Atau bahkan A34 deh yang harganya lebih murah lagi. Nggak enak aja kan HP yang harganya mahal tapi dikira sama kayak HP yang harganya lebih murah. Menurut gua sih udah saatnya Samsung kasih desain pembeda dari setiap lini series mereka. Contoh misalkan seri S gimana, seri A gimana, seri M gimana. Jadi kelihatan tuh bedanya gimana. Kalau seri A atau seri M kelihatan mirip seri S ya mereka seneng karena kelihatan lebih mahal. Tapi kalau seri S kelihatan mirip kayak seri A atau seri M ya nggak enak sih. Untungnya bagian depan bisa jadi pembeda nih. Kalau versi murah masih pakai auto drop notch, ini udah pakai punch hole di tengah. Spesifikasi layarnya juga udah bagus banget. Dynamic AMOLED 2X 6,4 inch, refresh rate 120Hz, resolusi Full HD Plus yang udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Dipakai outdoor di bawah sinar matahari yang terik, hayu aja. Soalnya brightness-nya tinggi. Dipakai nonton juga pastinya enak, kualitas visualnya udah mantep banget. Kelihatan tajam, warna yang gonjreng banget khas AMOLED-nya Samsung, dan warna hitamnya pekat banget. Audionya juga mantap karena udah punya stereo speakers. Paling yang berasa beda dari flagship beneran sih ya di bezel layarnya aja. Si S23 FE ini nggak tipis sih, tapi nggak setipis si S23 regular atau bahkan si S24 yang baru gitu. Terus performanya juga mantap, walau nggak sama kayak S23 regular yang pakai Snapdragon 8 Gen 2, tapi combo Exynos 2200, RAM 8GB, dan storage 256GB itu ngebut banget. Dari skor Antutunya aja udah 1 juta lebih, dan di real life pastinya was-was juga. Buka banyak aplikasi, scrolling, multitasking, semua aman. Main game juga gitu. Gua pakai Mac Arc Knights di grafik rata kanan berjam-jam aman banget. Nggak ada frame drop atau lag sama sekali. Terus AOV juga pastinya nyaris rata kanan 60 fps, nggak ada frame drop dan lag juga. Lancar jaya nih. Paling baru berasa aneh pas PUBG. Flagship kok bisa smooth extreme dan HDR ultra aja, nggak bisa HDR extreme gitu? Soalnya S23 regular itu bisa loh. Tapi kok HP ini cuman mentok di situ ya? Apa karena dia pakai Exynos? Tapi pas main di grafik HDR Ultra, semua lancar jaya sih. Nggak ada lag. Suhu juga paling kenceng anget-anget doang. Touch sensitivity aman dan gyro juga aman. Untuk Genshin ya seperti biasa, emang kudu pakai fan cooler biar main gamenya lebih lancar dan lebih adem. Untungnya selama pemakaian gua, HP ini baterainya awet nih. 4500 mAh-nya tuh bisa bertahan seharian dengan screen on time 5-6 jam. Itu pun dengan pemakaian gua yang terhitung medium to heavy ya, karena gua intens juga main di game ini. Yang bikin gua agak bete tuh di chargingnya aja sih. Cuma 25 watt dan chargernya pun nggak dapet dari paket penjualan, jadi PR lagi nih. Untuk ngecharge dari 0 sampai 100 itu butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit. Jadi ya mau dibilang ngebut enggak, dibilang lambat juga enggak, tengah-tengah lah. Tapi kalau mau dibandingkan dengan kompetitor yang mahal itu, yang boba itu masih lebih lambat lagi. Atau ada kompetitor yang lebih murah ya, ada yang lebih ngebut lagi. Jadi ya biasa aja lah. Kalau software sih bisa jadi favorit semua orang ya, karena One UI 6.0 berbasis Android 14 punya banyak fitur dan tampilan yang bagus banget. Clean, simple, bisa dikustomisasi, dan ringan. Gue pribadi sih suka banget sama One UI. Dari segi tampilan, masuk selera gue, dan fiturnya juga gitu. Contoh nih, kalau mau edit foto sat-set, gak usah pakai Lightroom lagi. Pakai aplikasi galerinya udah bisa banyak banget diutak-atik. Mulai dari hapus objek, sampai mainin warna yang mirip Lightroom. Ini gokil nih. Belum lagi si Samsung berani kasih jaminan update sampai 4 tahun dan 5 tahun security updates. Itu hitungannya udah wah banget ya. Paling yang bisa gua keluhkan sedikit itu ada di keyboardnya aja. Ya sepele sih menurut gua, karena ya gua nggak terbiasa dengan Samsung keyboard bawaannya di Samsung, dan gua terbiasanya sama Gboard atau keyboard bawaan dari Google gitu ya. Untungnya ini bisa gua install dan gua bisa set default. Jadi ya masalah ini teratasi dan ya makanya sepele.
Nah, kamera juga harus banget diacungi jempol nih. 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel telefoto yang bisa zoom sampai 3 kali, ultrawide 12 megapiksel, dan selfie itu 10 megapiksel aja. Hasilnya mungkin terbaik sih di harganya karena udah mirip kayak HP flagship. Di kondisi cukup cahaya udah pasti bagus. Di semua lensa tajam, warna mirip dengan aslinya, dan dynamic range pun dapet. Favorit gua sih portrait mode-nya, natural dan gak lebay. Skin tone mirip kayak aslinya dan bokehnya termasuk rapi, jarang gagal. Kamera selfie 10 megapikselnya juga nggak perlu diragukan. Hasilnya bagus kok, tajam, natural, dan bokehnya rapi. Pas foto malam-malam, baru kelihatan kalau yang bisa diandalin cuma lensa ultrawide dan lensa utamanya aja. Hasilnya cakep banget. Natural seolah kondisinya emang malam, detail juga masih tajam dan minim noise. Intinya di kondisi low light baru kelihatan jelas kalau kualitas kamera Samsung S23 FE itu bagus. Bagus banget malah di harganya. Tapi tentu bukan yang terbaik. Gua compare sama Oppo Find X5 Pro, kelihatan ketajaman fotonya tuh emang beda. Ya wajar sih, harganya juga beda. Sedangkan video, gokil nih. Bisa rekam sampai 8K. Tapi menurut gua optimalnya sih 4K 60fps aja. Stabil kok. Tapi kalau mau switch antar lensa, enakan 4K 30fps. Hasilnya stabil, mulus, dan bagus banget. Kamera depan bisa 4K 30fps dan begini. Ini kondisi sebenarnya udah setengah 6, jadi agak kurang terang. Ini hasilnya stabil sih, gokil. Kalau lihat di situ dynamic range masih lumayan, mantap. So itu dia pengalaman gua selama pakai Samsung S23 FE. Gak perlu ditanya lagi worth it atau enggak, pastinya worth it banget karena semuanya bagus cuy. Desain bagus, terus kamera bagus, performa bagus, layar bagus, baterai bagus, software juga bagus, dan fiturnya juga ada lengkap coy, kayak NFC ada, terus IP68 juga ada, jadi udah tahan air dan debu. 5G udah ada, wireless charging itu ada. Paling yang minus itu ya si audio jack, dan menurut gua itu udah wajar karena ini 2024 dan rata-rata brand udah ngilangin fitur tersebut buat flagship ya. Jadi ya menurut gua di budget 8 jutaan ya emang udah paling bener HP ini gitu, karena semuanya udah bagus. Dan yang paling kalian harus terima adalah ya jangan disamain sama flagship yang beneran harganya belasan juta aja. Ya mungkin beberapa sektor itu rasanya sama, tapi sama persis tuh udah pasti beda karena harganya juga udah beda kan ya. Nah pas video ini dibuat, gue baru ngeh kalau Oppo Find X5 Pro yang gue bandingkan itu sebelumnya, harganya ada yang jual itu sekarang di 9 jutaan aja. Makin pusing gak lo? Mendingan ambil ini di 8 jutaan atau nambah sejuta lagi untuk Oppo Find X5 Pro. Kayaknya menarik untuk gua bahas ke depannya karena Oppo Find X5 Pro harganya udah turun dan udah pastinya makin worth it deh. Tapi ya ditunggu aja videonya. Dan ya segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar S23 FE, komen aja di bawah, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau mau support kita boleh banget like dan subscribe. Kalau mau beli HP ini, gua taruh linknya di deskripsi biar teman-teman bisa dapetin dengan harga lebih murah dan garansi resmi di distributor ponsel. Dan ya segitu aja video ini, gua Farid, bye.